Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyahmi Azhara. Saya akan menjelaskan ceramah yang berjudul Cara Islam Menumpas Mafia Peradilan. Beberapa hari lalu, Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim peradilan negeri Surabaya. Ketiganya terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilangan nyawa Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap uang suap senilai 20 miliar rupiah yang tersangka kepada 3 hakim tersebut. Penangkapan 3 aparat penegak hukum ini berlanjut pada terbongkarnya dugaan makelar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Di kediaman yang bersangkutan ditemukan uang tunai lebih dari 920 miliar dan emas antam seberat 51 kg. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air. Sistem peradilan di tanah air memang sudah sejak lama bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa profesi hakim berisiko terjerat rasuah atau suap. KPK juga mencatat hakim menjadi aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kejahatan korupsi dibandingkan polisi dan jaksa. Pada Oktober 2022, KPK melaporkan jabatan hakim paling banyak terjerat korupsi mencapai 25 orang dan jaksa 11 orang. Penangkapan puluhan aparat penegak hukum menunjukkan mafia peradilan masih berkuasa di Indonesia. Penelitian Indonesia Corruption Watch pada tahun 2001 sampai 2002 menemukan bahwa mafia peradilan melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Ini terjadi mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dalam penelitian tersebut, Indonesia Corruption Watch juga menemukan bahwa korupsi di peradilan dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak pengacara yang tidak malu lagi menawarkan sejumlah uang kepada hakim dan juga jaksa. Bahkan, ada pengacara yang menggaji hakim secara bulanan. Hakim, jaksa, polisi, serta panitera juga tidak merasa risih untuk meminta uang dari pengacara atau para pencari keadilan. Temuan uang hingga hampir mencapai 1 triliun dan emas 51 kg di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung diduga kuat juga terkait mafia peradilan. Menurut Direktur Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, uang tersebut diakui oleh tersangka sebagai hasil pengurusan berbagai perkara di MA saat dirinya masih menjabat pada rentang waktu 2012 hingga 2022. Temuan seperti ini menguatkan sindiran di tengah banyaknya pengadilan di tanah air. Keadilan justru sulit dicari. Tidak gampang untuk rakyat biasa mencari keadilan dan perlindungan hukum. Mafia peradilan sesungguhnya hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam. Sebabnya, yang pertama, Islam menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi aparat penegak hukum. Integritas mereka dalam bertugas menjadi penentu status mereka kelak di surga atau neraka. Abu Buraidah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu menetapkan keputusan dengan benar, ia di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, ia di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, ia pun di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji ataupun fasilitas. Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan atau ancaman. Para hakim diingatkan bahwa jabatan mereka bukanlah untuk mencari kekayaan, tetapi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang mereka miliki justru mengancam dirinya di akhirat kelak. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dubiha bi ghairi sikin." Siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat,
maka ia telah disembelih tanpa pisau. Hadis riwayat Abu Daud. Para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang mereka hadapi. Kekuatan hukum Islam itu pasti jelas dan dapat dipahami oleh setiap muslim, terutama para fuqaha. Hukum warisan kolonial yang berbasiskan peradilan Romawi mengandung banyak interpretasi sehingga orang bisa mencari celah untuk lolos dari hukuman. Para hakim, sebagaimana para pejabat dan pegawai dalam negara khilafah, akan diberikan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka berhak atas gaji, rumah, kendaraan, bahkan pembantu jika memang dibutuhkan. Dengan itu, peluang menerima gratifikasi dapat dielakkan. Vonis hakim dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi atau peninjauan kasus, remisi, grasi, dan sebagainya. Dengan begitu, peluang terjadinya suap menyuap atau mafia peradilan semakin berkurang. Penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini karena ia dibangun di atas asas sekularisme. Hukumnya pun dibuat oleh manusia dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Dari ruang pengadilan yang hampa, dari iman dan takwa, kecuali sebagai penghias lisan saja. Bagaimana bisa muncul rasa takut untuk khianat dan curang? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah tidak ditakuti, hingga mereka berani berbuat curang atau menyimpang, lalu siapa lagi yang mereka takuti? Di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99. Jika kaum muslim merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah. Karena itu, mari terus kita gaungkan seruan penegakan syariah Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam. Dengan itu, keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.